Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi kita di pembahasan statistika sosial ya. Nah, kali ini kita akan praktikum untuk uji T ya, di mana uji T ini sudah dibahas di pertemuan 10 dan pertemuan 11 ya. Nah, di praktikum ini kita membahas materi uji T untuk data berpasangan dan uji T untuk dua sampel yang saling independen ya. Nah, kemarin kita sudah mencoba mengerjakan dengan cara yang manual. Sekarang kita akan coba dengan software ya, tepatnya dengan Microsoft Excel ya. Boleh teman-teman silakan buka materi kuliahnya, flashback lagi ke pertemuan 10 ke bagian T-test for correlated groups ya. Nah, di sini ada soal, nanti kita coba kerjakan pakai software. Nah, langkah pertama setelah teman-teman nyiapin Excel, itu teman-teman bisa langsung dikopikan saja datanya. Ya. Setelah soalnya teman-teman pahami, kemudian teman-teman copy datanya. Nah, di sini saya mau meng-highlight bagian ini ya, karyawan C yang X1 itu harusnya 195, teman-teman. Jadi kemarin saya lupa ganti, tapi kalau di perhitungan sih di sini sudah keganti ya. Nah, ini sudah jadi 195 ya, sudah keganti. Silakan nanti diganti, kemudian kalau sudah, pindahkan datanya ke Excel. Ya. Setelah dipindahkan, baru kita bisa lakukan step by step pengujian hipotesis. Ya. Di sini saya juga akan mengajarkan kalian bagaimana mengetik menggunakan equation ya. Jadi kita coba menyusun step by step-nya secara rapi di sini ya. Nah, terus dulu topiknya itu uji T untuk data berpasangan ya. Apa perbedaan data berpasangan dan yang tidak berpasangan atau yang independen? Itu kemarin juga sudah saya jelaskan ya. Silakan coba dibaca-baca lagi, nanti akan keluar di UAS ya, jangan sampai tertukar. Kalau ada soal itu, cara menyelesaikannya harus tahu ya. Oke, untuk tahap-tahap pengujian hipotesis, yang pertama apa? Perumusan hipotesis ya. Yang kedua adalah menghitung statistik uji. Selanjutnya adalah kriteria pengujian. Kemudian pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah interpretasi atau kesimpulan. Ya, seperti itu. Ini adalah tahap-tahap pengujian hipotesis yang kalian tidak boleh tertukar ya, atau tidak boleh lupa ya. Nah, setelah ditulis seperti ini saya tulis biar tidak tertukar dan nanti tinggal ngisi aja seperti ini. Oke, silakan kalian sambil dicoba juga, sambil menyimak video ini dicoba, dan nanti akan ada soal di sini ya. Oke, untuk langkah pertama itu adalah perumusan hipotesis. Nah, di sini kita akan menuliskan H0 dan H1-nya ya. Boleh teman-teman lihat di slide ini. Jadi dari soal ya, dari soal ini kan kita bisa tahu ya kasusnya seperti apa, yaitu ini ingin mengetahui apakah pelatihan tersebut efektif untuk meningkatkan. Nah, ini adalah H1-nya teman-teman. Apakah pelatihan tersebut efektif untuk meningkatkan skor kemampuan karyawan. Nah, jadi coba saya highlight dulu. Nah, ini saya highlight ya. Jadi ini adalah H1-nya ya. Nah, alfanya juga kita tahu 0,05. Jadi untuk merumuskan hipotesis, nah di sini kita mau menulis H0 dan H1 ya. Jadi ini sorry harusnya juga ini H1 ya. Banyak typo nih. Nah, untuk menulis H0 seperti ini ya, H dan 0-nya rada ke bawah seperti ini. Kalau di Word itu kita bisa menggunakan equation ya, di mana menunya itu insert, kemudian symbols dan klik equation.
Nah, di sini ada kotak nanti yang akan kita isi dengan equation. Nah, di sini equation itu ada banyak teman-teman, boleh klik structure. Di sini ada fraction, ada pecahan ya, bentuk-bentuk pecahan, kemudian ada bentuk perpangkatan ya, kemudian ada bentuk akar ya, dan ada integral dan ada juga bentuk sigma seperti ini. Dan juga untuk misalkan kemarin ada X bar, Y bar gitu ya. Ada aksen di sini nih. Ini ada bar. Nah, bar tuh yang ini. Jadi kalau menulis X bar, diklik nanti kotaknya kita isi dengan huruf X ya. Ada limit juga dan lain-lain. Nah, untuk menulis H0 ini kita pakai apa? Kita pakai yang script. Nah, kita pilih yang seperti ini ya. Ada dua kotak ini, yang satu di kiri, yang satu yang di kanannya rada ke bawah ya. Kita klik. Nah, di sini kita langsung ketikkan saja kotak besarnya dengan huruf H dan yang kecil dengan 0. Seperti itu ya. H0. Nah, setelah di 0 ini jangan langsung titik 2 karena nanti langsung nyambung di 0-nya, tapi ke kanan dulu. Nah, sudah tidak di 0 lagi, kita bisa nulis lagi, dilanjutkan ya. Titik 2, kemudian H0-nya apa? Mu D kurang dari sama dengan 0 ya. Mu D-nya di mana carinya? Di symbols. Nah, di simbol ini ada banyak, teman-teman. Nah, ini kita cari ya, yang umum-umum biasanya di basic math ini, tapi kalau kalian pengen nulis simbol yang nggak ada di sini, bisa dicari di yang lainnya. Menunya banyak ya. Di sini ada alfa, ya, ada beta, nih. Kemudian ada sigma. Nah, ini sigma, ada delta juga. Nah, yang mau kita tulis adalah mu. Nah, jadi kita tadi bikin dulu script ini, ya, sama seperti H0. Kemudian yang kotak besarnya kita cari mu ya. Mu berapa? Mu D. Nah, mu D kemudian kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini lagi di symbols. Kurang dari sama dengan ya, less than or equal to 0. Nah, kita sudah menulis equation, kita klik aja sembarang di luar kotak ini. Nah, kemudian kita bunyikan si H0 ini ya, kayak panah saja. Jadi kita bisa ketik sama dengan yang di materi ya, rata-rata skor setelah pelatihan tidak lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum pelatihan. Ya, atau kata lain, pelatihan tersebut tidak efektif untuk meningkatkan skor kemampuan karyawan. Nah, di sini ingat ada meningkatkan ya. Jadi pasti H1-nya itu lebih besar karena dia ingin meningkatkan ya. Nah, di sini kita tulis H1-nya lagi. Nah, kita boleh copy dari sini teman-teman. Nanti tinggal diganti aja yang 0 dengan 1. Kemudian mu apa? Mu D kurang dari sama dengan, si kurang dari sama dengannya kita ganti jadi lebih dari seperti ini ya. Ini kita blok, kemudian kita copy seperti biasa, pilih di sini kita paste. Nah, 0-nya ganti sama 1, H1 itu mu D-nya lebih dari 0. Ini harusnya H1 ini ya, kan 0 salah. Oke, berarti terus kita baca nih rata-rata skor setelah pelatihan. Nah, tidaknya kita hapus ya. Tidak efektif jadi efektif gitu. Nah, jadi sudah dijadi H0 dan H1 selesai ya perumusan hipotesis. Nah, kita tandain deh kata-kata ininya tidak lebih tinggi sama tidak efektif ya, biar jadi pembeda gitu. Lebih tinggi. Ya, sambil diikuti ya teman-teman, kalau misal terlalu cepat bisa di stop terus nanti diulang lagi ya. Ini saya ngejar durasi biar cukup di 15 menit gitu. Oke. Kemudian yang kedua adalah menghitung statistik uji. Nah, statistik uji di sini baru kita bisa dibantu di Excel ini, teman-teman. Nah, teman-teman sebelum mencari statistik uji ini ya, kita harus menginstal dulu add-ins ya atau toolpack yang namanya analysis.
Jadi nanti kalau toolpack itu sudah ada, nanti teman-teman klik data di sini ada kolom baru sama namanya analysis ya. Mari kita coba ya. Kita klik file, kemudian option. Nah, kemudian teman-teman di sini pilih add-ins. Nah, di sini ada add-ins ya. Banyak ya, ada date, euro, terus dan lain-lain. Teman-teman pilih yang analysis toolpack ya. Yang ini saja ya. Kemudian manage-nya Excel add-ins dan klik go. Nah, setelah klik go di sini ada yang bisa teman-teman centang, itu cari yang analysis toolpack ini kita centang. Ini saja cukup ya. Klik OK. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah tidak loading lagi, kita lihat ke data. Nah, di sini sudah ada data analisis ya. Jadi pastikan terhubung dengan internet. Itu seingat saya itu harus download dulu gitu ya. Nanti silakan dicari-cari saja. Nah, ini mungkin cukup sekali aja. Kalau teman-teman sudah install, tidak perlu install lagi ya. Jadi untuk sekali di awal, kesananya nggak perlu diinstal lagi gitu. Nah, untuk kembali ke statistik uji, nah, kita mau mencari statistik uji ya, dan kriteria pengujian itu kita bisa pakai bantuan si data analisis ini. Kita klik data analisisnya. Nah, ditunggu sebentar ya. Nah, di sini ada banyak analisis yang bisa kita gunakan, teman-teman. Nah, dari mulai ANOVA ya, ada apa namanya, statistik deskriptif dan lain-lain sampai dengan uji T dan uji Z ini. Nah, kita mau menggunakan uji T ya. Tapi di sini ada 3 uji T-nya, kita pilih yang mana. Nah, ingat di sini adalah untuk data berpasangan, teman-teman ya. Berarti pair to sample for means ya. Di sini kita klik ya yang ini, jangan sampai salah. Mungkin dan kita klik OK. Nah, jadi uji yang digunakan itu bergantung kepada kasus yang diberikan. Nah, karena di sini kasusnya itu untuk data berpasangan, jadi ujinya juga untuk data berpasangan. Di sini ada kolom yang harus kita masukkan, teman-teman. Akan muncul seperti ini. Nah, kita kan mau menguji skor sebelum dan sesudah ya. Nah, yang ditempatkan sebagai variabel 1 adalah yang sesudahnya dulu ya, teman-teman. Kita boleh blok dari sini, di blok saja. Ya, blok dari nama kolomnya ya, boleh. Klik yang biru ini lagi. Nah, jadi yang sesudah dulu, karena kan rumusnya itu di T itu kan sesudah dikurang sebelum ya. Nah, jadi ini yang variabel 2-nya baru yang sebelum, teman-teman. Sama, di blok saja. Nah, kemudian karena tadi kita bloknya dari nama labelnya ini ya, yang bukan angka ya. Ini kita klik label. Jadi tidak dipandang sebagai observasi itu ya, hanya sebagai nama saja. Alfanya kita masukin karena 0,05 ya di soal tadi 5%. Kalau misalkan di soalnya 1% berarti 0,01, dan kalau misalkan 10% berarti 0,1 ya, disesuaikan dengan soal. Dan yang terakhir adalah kita mau naruh outputnya di mana nih, output option. Ya, kita mau di worksheet yang baru, di sini baru, atau memang di sini yang sama saja, cuman kita pilih selnya. Di sini saya mau di sheet yang sama saja. Saya mau milih selnya. Saya pilih di mana ya? Di sini kali ya, di E2. Nah, ini saya klik lagi yang birunya. Kalau sudah, teman-teman silakan dicoba, pastikan sama ini, klik OK saja. Nah, ini hasilnya sudah keluar, teman-teman. Ya, cepat ya, jadi nggak usah ngitung lagi kalau sudah pakai software ini. Nah, di sini ada skor sesudah dan skor sebelum. Di sini ada DF, derajat bebas ya. Ada testat ya. Ini testat ini adalah hasil statistik ujinya, teman-teman. Oke, untuk memudahkan kita copy saja nih ya ke Excel, ke Word kita. Kita copy ke lembar Word kita. Nah, di tes to sample for means ya. Nah, setelah kita copy, ini kita bisa mengetahui bahwa nilai T ujinya itu atau T hitungnya itu adalah yang ini, teman-teman. T stat ya.